Saya langsung bacakan pertanyaan pertama nih, Coach ya. Ya, silakan. Coach, kalau seandainya kita hidup dalam tekanan, apakah jalan satu-satunya kita harus melampiaskannya keluar ya, Coach? Reaktif gitu. Atau ada cara yang bisa kita ambil tanpa kita harus mengeluarkannya? Ya, ini sering banyak yang bertanya ketika kita ada dalam tekanan ya. Ingat ya, kita semua kemungkinan dalam waktu-waktu tertentu ada dalam tekanan. Nah, tentu ini kita harus mencari jalan yang terbaik untuk melepaskan tekanan itu. Nah, saya percaya tentu semua tidak mau melepaskannya seperti Rudolf ya. Karena itu nanti merusak orang, merusak diri sendiri. Nah, saya bagikan tipis aja secara sederhana saat ini ya. Jadi tekanan-tekanan itu secara duniawi kita ada dalam dunia ini kita pasti pernah mengalami. Nah, cara yang terbaik memang ada yang mengusulkan buat katanya apa itu sansak di rumah seperti tinju, jadi tinju-tinju aja itu sansaknya. Wah, kayak apa misalkan orang itu kamu pukul-pukul gitu, tapi itu saya pikir tidak baik juga karena nanti ketemu orangnya langsung daripada sansa aku pukul-pukul, lebih orangnya aku pukul-pukul. Memang ada yang mengusulkan, saya pernah baca buku gitu, atau pukul tembok atau teriak keras-keras ya. Kalau saat-saat tertentu mau teriak keras di dalam ruangan yang tertutup boleh juga, tetapi cara yang saya coba renungkan dan dari firman Tuhan ya, melepaskan tekanan itu karena kita tahu siapa yang menciptakan kita. Pertama-tama yang saya usulkan ketika ada tekanan, ya kamu harus memisahkan dirimu dari segala kegiatan masuk dalam ruang khusus, ya. Kemudian ini cara yang terbaik. Kalau bisa ya, kalau bisa tenang, itu tulis di atas satu lembar kertas. Aku hari ini marah besar, aku kesal kepada siapa, tulis semua, tulis. Aku dibikin begini, ini tidak adil. Tulis saja nggak apa-apa. Lampiaskan aja apa adanya, jangan feeling guilty. Tulis saja semua keluar. Kemudian kalau selesai, kemudian itu kamu baca ulang. Kemudian berdoa, Tuhan, aku udah tulis semua ini. Tuhan dengarkan ya, ya aku rasakan. Aku kesal banget. Ya aku marah benar. Baca loh ini. Aku kesal sama si A kemarin dia gini, dia tidak ini. Aku ini baca semua. Lampiaskan. Kemudian kamu diam sebentar. Kemudian kalau kamu masih rasa ada sesuatu yang masih mengganjal, baca ulang lagi. Ya, baca ulang terus, berkali-kali baca ulang. Kemudian minta Roh Kudus pimpin Anda. Nah, kalau Anda udah mulai sedikit calm down, bisa down, mulai makanya saya bilang hafal firman Tuhan. Ya, hafal firman Tuhan ya. Ya. Jadi ketika kita diingatkan satu firman Tuhan seperti contohnya, inilah yang saya biasa katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya pakai itu semua. Ya, Tuhan, Engkau adalah penolongku, Engkau gembalaku, Engkau pasti membawa aku. Baca firman Tuhan itu. Kemudian kalau lebih tenang, kamu naikkan puji-pujian. Nah, habis itu kamu renungkan, Tuhan terima kasih. Mengucap syukur, hari ini aku udah bisa melepaskan. Nah, kalau ini saya izinkan Tuhan, apa yang terjadi? Kamu bisa merenungkan, terima kasih Tuhan. Nah, kemudian nanti mungkin ada shifting ya, transformasi dalam dirimu. Sebenarnya orang-orang yang melukai saya itu mungkin nggak tahu ya, bahwa dia membuat saya terluka, membuat saya marah. Mungkin dia juga tidak sengaja atau apa. Tuhan berkati dia tolong. Itu mungkin caranya, secara simpel. Mudah-mudahan ini memberkati kita semua ya. Terima kasih, Coach. Ini sudah ada pertanyaan selanjutnya, Coach. Coach, kalau dalam pelayanan, saya baru dapat info bahwa saya diomongin di belakang saya. Apakah saya tidak boleh merasa kesal atau tidak dihargai? Lain halnya kalau diomonginnya langsung ke saya, Coach. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, yang sering terjadi. Ya, kita harus hati-hati. Secara umum, pasti kita kesal, kita marah. Saya juga pernah diomongin begitu, tetapi ya itu, ketika saya mendengar gitu, saya kesal juga, tetapi ya karena mungkin saya udah berlatih ya, karena ngajar leadership apa, saya langsung tahu saya harus memisahkan diri saya, seperti tadi saya katakan, itu yang memang saya lakukan. Saya pulang, saya mulai merenungkan. Saya mulai menempatkan diri saya seperti orang yang saya konseling kepada diri saya, karena saya suka konseling ya. Seakan saya konseling Suardi. Suardi, kenapa kamu digitukan orang? Kira-kira apa yang kamu rasakan?
Gimana caranya jalan keluarnya? Jadi saya coba menempatkan diri saya keluar dari diri saya konseling orang yang lagi digugat. Jadi saya coba, memang ini tidak mudah, tapi kita harus belajar gitu. Ya apa yang saya rasakan? Kenapa kamu bisa rasakan begitu, Suwardi? Ini. Kamu kesal mungkin. Ya, sekarang saya ngomong kepada diri saya. Tetapi, apakah manfaatnya kalau saya kesal? Apa ruginya? Nah, kenapa dia bisa ngomong begitu? Mungkin dia tidak jelas persoalannya. Saya mulai jernih. Ya, mungkin dia tidak paham semuanya. Terus kalau saya simpan dalam hati saya, apa gunanya buat saya? Itu dia kan ngomong, dia kan perkataan. Nah, kalau perkataan ini saya selalu bilang, kalau perkataan itu buat saya itu bisa menjadi sampah dan merusakkan saya, kenapa saya masukkan dalam diri saya? Saya harus filter. Kalau gitu, saya tidak akan izinkan. Tuhan tolong saya, ya berikan saya damai sejahtera, sukacita, ya melupakan itu semua perkataannya. Karena itu buat saya nggak ada gunanya. Nah, kalau saya balas juga, berarti apa bedanya saya dengan dia? Nah, Tuhan tolong suatu hari jernihkan ini semua dan disadarkan dia bahwa apa yang dia katakan itu salah. Bagaimana caranya? Mungkin Tuhan tolong lewat satu orang menjelaskan kepada dia. Atau suatu hari saya bisa ketemu, dengan baik-baik saya akan menjelaskan dengan tenang. Kok kamu bisa ngomong saya begitu? Apa penyebabnya? Oh, saya dengar kamu ngomongin saya di belakang gini-gini. Oh, enggak Pak, pasti dia takut kan? Enggak apa-apa sih, saya cuma mau kepingin tahu. Siapa tahu saya ada bersalah kepada kamu atau apa. Saya pakai cara itu meredakan saya punya kekesalan atau apa, berpikir secara hal yang baik. Artinya saya mau menolong orang itu, saya juga mau meredakan diri saya supaya saya bisa tetap tenang. Bisa tangkap ini? Saya tahu ini tidak mudah, tapi Anda harus berlatih. Tuhan memberkati. Penting ya Coach ya punya filter apa yang dimasukkan ke dalam diri kita ya Coach ya. Ya. Nah, Coach sudah ada pertanyaan lagi nih Coach. Coach, kadang kan kita nggak tahu hatinya orang seperti apa. Kadang di mukanya terlihat senyum-senyum, happy-happy seperti Rudolf tadi. Tapi ternyata dalamnya ada akar kepahitan bahkan sampai membunuh seperti itu. Bagaimana kita bisa mendeteksi orang-orang seperti itu, Coach? Jangan-jangan teman-teman pelayanan saya juga punya jiwa yang seperti itu, Coach. jadi mulai aware ya, hati-hati ya. Jangan ada pembunuh di samping kita kelihatannya baik hati aja ya. Ya jangan juga sampai ketakutan begitu ya. Jadi gini, saya percaya perlindungan Tuhan ya dan amin atas kita. Ya, itu penting. Nah, yang penting kita berangkat dari hati yang bersih, jujur, jernih semuanya. Nah, bagaimana mengidentifikasi yang begitu? Tentu kita perlu karunia dari Tuhan ya. Jadi kan ada karunia yang ke-7 kalau nggak salah, karunia membedakan roh, yaitu minta dari Tuhan. Jadi kalau kita peka, ketika kita ngobrol-ngobrol sama teman, itu pasti ada sesuatu nanti kita bisa tangkap. Kayaknya ini orang ini ada masalah. Kelihatannya ada sesuatu dalam hatinya. Kita bisa tolong dia. Kadang-kala mungkin orang itu sebelum berbuat, kita mungkin udah diperjumpakan kepada orang itu, kita tolong dia. Nah, dengan sekeliling kita tahu bahwa kita kan tidak mungkin mengantisipasi semua. Tetapi saya ingat satu cerita yang tadi saya angkat juga Yusuf ya. Yusuf kan ngomong sama saudara-saudaranya di terakhir. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi hal mereka yang baik. Nah, intinya gini, kalau kita tetap patuh, kita hidup sesuai firman Tuhan, kita punya iman yang kuat, kita akan terhindar. Yusuf mau dibunuh pun, Tuhan menyertai dia tidak jadi dibunuh. Dijadikan budak pun, ya dia tetap sukacita. Dimasukkan penjara pun dia tidak terbelenggu oleh penjara. Dia tetap sukacita menolong orang. Ingat, dimanapun dia berada dia menolong orang. Yang menolong Potifar mengelola semuanya dengan baik. Dia mau diajak selingkuh, tidak mau, dia tetap menolong keluarga itu. Masuk penjara pun dia menolong orang-orang penjara. Semua dia tolong ya. Jadinya pimpinan penjara. Ya, makanya inilah yang kualitas yang harus kita lakukan. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi berkat dan menikmatinya, bukan karena kondisi di luar semua. Jadi nggak apa-apa, jangan takut ya. Yang penting kita jaga hati kita, jaga hidup kita. Kalau kita menolong ya. Tuhan pasti menolong, menyertai. Ya, tapi kita tetap perlu kewaspadaan, perlu hikmat-hikmat yang Tuhan berikan juga. Jangan sembrono juga ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Coach. Itu jelas banget ya, Coach, bahwa masih ada penyertaan Tuhan yang lebih
berkuasa gitu, Coach ya. Yes. Coach, ini ada pertanyaan yang nyambung dengan yang tadi bertanya, Coach ya, mengenai dibicarakan teman pelayanan. Nah, jika saya merasa ini menjadi luka bagi saya, apakah saya boleh undur dulu dari pelayanan tersebut? Karena rasanya aneh diomongin di belakang, tapi saya tetap di situ, Coach. Makasih, Coach. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau saya ya diomongin begitu, ya tentu saya seperti tadi saya lakukan, saya berdoa. Kemudian kalau memang saya tetap sering ketemu, saya minta ketemu berdua. Ya, saya undang dia makan, ya saya tanya dia, what happened? Apa ada kesalahan saya apa kok sampai kamu ngomong di belakang? Kalau mungkin saya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melukai hatimu, saya minta maaf, tapi tolong jangan ngomong di belakang. Nah, apa masalahmu dengan saya? Selesaikan dengan baik. Karena kalau kita menghindar itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita tidak mungkin bertemu begitu, kita mungkin bisa cari penolong kedua. Apakah hamba Tuhan yang bisa menengahi ini, atau pendeta, atau gembala sidang, usahakan bisa selesaikan. Itu yang tentu yang terbaik. Tetapi kalau memang itu tidak bisa, ya Anda berhenti sejenak, itu kan sebenarnya tidak menolong juga ya. Karena nanti Anda kesal sendiri, karena ini masalahnya tidak selesai. Jadi saya itu selalu rindu bahwa masalahnya itu clear. Jangan sampai dibawa-bawa, tapi nanti kamu jumpa orang itu, nanti pasti kamu kesal. Nah, saya bisa pahami. Jadi kalau memang you mau take time, mundur dulu dari pelayanan sesaat. Tetapi gini, mundurnya itu bukan diam, harus melakukan sesuatu. Ini perhatikan ya. Jadi ketika kamu mundur dari pelayanan itu supaya bisa menenangkan diri, kamu berdoa. Bikin goal setting setiap hari, berdoa untuk orang itu. Nggak gampang. 2-3 menit sampai 5 menit. Doakan dia terus. Kenapa dia bisa menggosipkan saya? Karena itu jahat di mata Tuhan. Kalau itu memang tidak benar ya, Tuhan tolong dia, perbaiki hatinya, saya rindu dia diberkati, dia diubahkan semua. Doakan terus, sampai hatimu juga udah pelong, minta Tuhan. Tuhan, kapan saya bisa ketemu dia? Saya ingin meluruskan semuanya, memberkati dia, dan dia juga bisa pelong dengan cara itu. Karena ini harus selesai. Karena kita sama-sama pelayanan ya. Itu mungkin usulan saya, kalau Anda bisa lakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Ini udah ada komentar nih, Coach, dari Pak Donald nih. Iri hati adalah pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan. Ini Bapak Ibu kalau mau bertanya atau mau kasih statement atau apa, boleh langsung unmute juga boleh loh, Bapak Ibu ya. Jadi Ya, silakan. Ya. Boleh raise hand dulu atau mau langsung di unmute boleh, Bapak Ibu ya. Dan sudah ada pertanyaan lagi nih, Coach. Sebentar, Coach. Coach, kita kan diajarkan untuk belajar dari orang-orang yang sudah sukses, melihat keberhasilannya, mempelajari jatuh bangunnya, sampai kita sangat ingin punya kehidupan seperti orang tersebut, atau bahkan lebih dari orang itu. Apakah ini termasuk iri hati ya, Coach? Ya, tadi saya bilang, saya rindu ada pertanyaan yang membandingkan ya. Jadi gini, pertama-tama kita bisa termotivasi. Jadi membandingkan itu untuk termotivasi lebih maju. Kalau dia bisa sebagai manusia, tentu saya juga bisa. Jadi kalau dia bisa berbahasa Inggris, contoh ya, dia kok bisa berbahasa Inggris sudah umur segitu? Kapan belajarnya? Oh, umur 40 baru mulai belajar. Saya baru 40, berarti saya juga bisa. Ya, bisa tangkap ya. Jadi membandingkannya itu ke arah yang membuat kita meningkat dalam kita punya apa ya, ability, kemampuan-kemampuan, kita punya skill, kita punya pengetahuan supaya kita naik. Bukan membandingkan kemudian iri hati, tapi do nothing. Ya, cuma cemburu, kenapa dia bisa berhasil? Ya, Tuhan tidak adil. Oh ini, oh karena dia gini, mencari alasan, reason apa. Tapi tidak pernah meningkatkan pengetahuan sendiri, skill, itu yang berbahaya. Nah, itu yang tadi bisa membandingkan begitu. Oh, kenapa dia bisa berhasil? Oh, karena dia rajin. Kalau gitu, aku juga rajin. Kenapa dia bisa sehat? Oh, karena dia olahraga. Saya juga harus olahraga. Dia bisa olahraga, berarti aku bisa. Kan dia juga manusia, dia bukan malaikat. Dia, kalau dia bisa olahraga 1 jam, tentu aku juga bisa 1 jam olahraga gitu loh. Ya, kalau dia bisa diet, dia makan sayur, saya juga bisa dong. Kenapa tidak? Itu intinya yang bagus-bagus ya. Tetapi saya mau mengingatkan, pada sampai takaran tertentu, we are different. Perhatikan itu ya. We are different. Kita punya uniqueness. Ya,
Jadi nanti kalau kita udah tahu bagaimana mengembangkan diri, berkembang, menambahkan skill apa, kita kembangkan sendiri lagi terus sesuai firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu mempersiapkan kita untuk hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang lebih bagus lagi, lebih lagi. Dan kita cari keunikan kita, kelebihan kita kembangkan terus. Itu mungkin tambahan dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Jadi membandingkan untuk menjadi inspirasi ya, Coach ya, supaya kita menjadi lebih baik. Itu boleh ya, Yes. bukan iri hati Yeah. berarti, Coach ya. Yeah. Ini menarik sekali, Coach. Baru bahas iri hatinya udah sejam nih, nggak terasa, Coach. Cukup Jadi ya. untuk yang murah hati, kita akan bahas lebih dalam lagi di 2 minggu ke depan, Bapak Ibu ya. Yes. Gitu ya, Coach ya. Dan kita Yeah. akan akhiri acara kita pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali join malam hari ini, Bapak Ibu boleh langsung klik kolom yang ada di link yang ada di kolom chat. Itu adalah link untuk Meaningful Life. Jadi update acara Meaningful Life akan disampaikan dalam grup WA Bapak Ibu. Jadi silahkan diklik untuk bergabung dalam grup WA supaya Bapak Ibu dapat update-nya, dan juga acara ini direkam Bapak Ibu ya, dan dimasukkan ke dalam YouTube. Bapak Ibu juga bisa lihat update-nya di YouTube. Nah, Coach boleh ditutup dengan closing statement dan doa buat kami semua, Coach ya, malam hari ini. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih semua diskusinya, tambahannya, pertanyaannya, sehingga memperkaya kita punya tema malam hari ini mengenai iri hati. Dan kerinduan saya bahwa apa yang kita dengar betul-betul kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Benar-benar bisa memampukan kita tidak lagi terganggu oleh iri hati, cemburu, dan kita bisa mengatasinya. Baik, kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk malam di mana kami boleh belajar bersama-sama mendiskusikan mengenai bahaya dari iri hati. Dan Tuhan tolong kami semuanya, kami bisa mengatasinya dengan baik, dengan tips yang telah kami dengarkan. Kami boleh mengembangkan diri kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari tangan kami. Berkati semua yang telah mendengarkannya, berkati pribadinya, rumah tangganya, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, menolong banyak orang untuk lepas dari iri hati dan cemburu. Berkati setiap teman-teman yang telah ambil bagian malam hari ini, berkati seluruh kegiatan besok pagi, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan belas kasihan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Suwanti. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Soni. Ya, sama-sama. Sampai 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Suwati, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup Meaningful Life kita malam hari ini dalam hitungan 3, 2, 1. Sampai jumpa. Dadah.